Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pastinya juga selamat berbahagia. Gimana teman-teman? Semakin berbahagia dong dengan adanya podcast pagi selama ini yang sudah sering kamu tonton dan dengarkan ya. Nah, ngomong-ngomong soal bahagia, ayo dong semangat. Kalau saya selalu semangat hadir di telinga kamu atau di depan mata kamu, berarti sekarang tugas kamu harus lebih semangat lagi daripada sebelumnya ya. Sekarang ayo, biar kamu semangat, yuk tulis di komentar dengan sebuah kalimat sederhana yang anehnya bisa memberikan kebahagiaan bagi kamu. Tuliskan begini, saya adalah manusia yang memilih untuk hidup bahagia. Tulis begitu. Rasakan deh, ada semacam kekuatan yang muncul dari dalam diri kamu hanya dengan menuliskan kalimat ajaib seperti itu. Tuliskan ya, saya memilih untuk hidup bahagia hari ini. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, sadar gak sih kalau misalnya kita tuh sebagai manusia, ada aja hal-hal yang membuat kita jadi gak tahu nih harus melakukan apa. Iya, gak tahu harus melakukan apa itu bukan karena kita mendadak maaf bodoh ya, tapi karena tekanan dalam hidup kita sudah terlanjur banyak. Coba, sekarang sambil kamu menonton video saya atau mendengarkan suara saya, bener gak saat ini bahwa dalam hidup kamu ada loh masalah yang cukup banyak? Kalau diri kamu mendadak setengah bengong, berarti tebakan saya benar. Bahwa pas banget ya, video ini bisa hadir ke depan mata kamu di saat diri kamu benar-benar dalam keadaan buntu. Tidak tahu lagi harus melakukan apa atau bahasa gampangnya, gak tahu lagi gimana cara nyembuhin diri saya ini, Mas. Yuk, sekarang kita sembuhin dengan merubah cara pandang kamu sebagai sahabat saya ke jalan yang benar. Mau? Ayo deh. Sekarang juga saya minta tolong kepada kamu untuk melakukan satu hal. Apa itu, Mas? Tolong senderan dulu dong. Iya, bener deh. Gak usah tegang-tegang gitulah. Senderan dulu. Ayo duduknya sekarang dibuat lebih santai. Senderan di kursi, senderan di kasur, atau mungkin tuh yang gampang. Nah, iya, senderan di tembok. Coba buat dulu badan kamu jadi lebih tenang saat ini. Saya ingin ngobrol sama kamu pelan-pelan supaya kamu jadi lebih baik. Yuk, tenangkan dulu badan kamu sekarang. Nah, sekarang gini. Kamu tahu gak sih kalau yang namanya masalah yang berat itu sebenarnya hadir karena dia itu iseng. Loh, Mas, sebentar Mas. Saya baru kali ini mendengar ada orang bilang kalau masalah hadir dalam hidup kita karena masalah itu iseng. Itu gimana maksudnya, Mas? Gini, tolong dengerin dulu. Masalah apapun yang hadir dalam hidup kita, coba kita pikir-pikir. Bukankah karena mereka itu iseng datang ke dalam hidup kita? Iseng yang saya maksud itu adalah karena masalah itu hadir untuk mengetes kita. Dia iseng aja nih, datang misalnya siapa? Kamu namanya Budi. Datang dia ke Budi, bukan ingin ngerjain kamu atau memberatkan hidupmu, bukan. Tapi dia ngetes. Apakah dengan hadirnya saya sebagai masalah, Budi ini jadi orang lebih dewasa nggak ya? Apakah dengan hadirnya saya sebagai masalah, Tini ini atau kamu sebagai Dina ini menjadi orang yang lebih baik atau enggak ya? Iseng aja dia hadir. Sekedar iseng aja. Nah, sebentar. Sebelum kamu semakin bingung atau mungkin agak marah karena masalah kok dibilang iseng padahal berat banget, coba deh tolong disimak sebentar. Gini, sadar gak sih teman-teman? Masalah itu sebenarnya menjadi berat karena kita lupa. Lupa kalau hidup ini sebenarnya cuma 1 sentimeter. Salah satu filosofi hidup yang selalu saya pegang, yang membuat saya seizin Tuhan jadi tenang ketika ada masalah apapun dalam hidup adalah saya selalu mengingat. Ingat apa, Mas? Ingat satu kata, yaitu 1 sentimeter. Teman-teman, coba sekarang kita bayangin yuk. Kamu tahu nggak sih kalau yang namanya 1 sentimeter itu sepanjang apa? Coba, kalau ada penggaris, iseng-iseng aja ukur deh. Sadar nggak?
Kalau yang namanya hidup itu cuma 1 sentimeter. Di saat kita meributkan masalah yang berat itu ketika kita ributin itu kita lupa bahwa hidup kita itu memang benar ya, cuma 1 sentimeter. Yang paling konyol, mohon maaf, adalah ketika kita menganggap hidup ini seolah-olah selamanya. Maksud dari saya 1 sentimeter tuh gini loh. Sadar nggak kalau semua orang itu nggak ada yang abadi? Coba sebutin satu orang di dalam hidup kamu yang selama ini abadi. Ada atau tidak? Coba katakan kepada saya. Ada nggak? Nggak ada. Nah sekarang lucunya di sini nih. Kalau kita semua tahu bahwa orang itu tidak ada yang abadi, kenapa sih kita kok suka membahas suatu hal seolah-olah semua orang itu abadi loh? Sekarang pikirin deh. Pikirin orang yang tadi buat kita kesel. Ayo pikirin sekarang juga mukanya. Pikirin saat ini orang yang membuat kamu sakit hati. Pikirin wajahnya. Silakan. Nah sekarang sadar nggak kalau orang itu, maaf ya, suatu saat bisa pergi dari hidup kita. Bukan karena dia lebay meninggalkan kita, tapi karena memang udah waktunya dia pergi menghadap Tuhannya. Sama seperti ketika kamu saat ini menangisi kenapa dalam hidup kamu terlalu banyak maksiat atau perbuatan yang sia-sia. Saya punya sebuah tips bagaimana caranya untuk saat ini juga, seizin Tuhan, kamu bisa berhenti dari perbuatan yang salah. Tipsnya gampang. Ingat 1 sentimeter. Ingat, kalau diri kamu sampai detik ini melakukan perbuatan yang sia-sia, jangan pikirkan dirimu, jangan. Orang jadi susah tobat ketika dia hanya mikirin dirinya, susah. Pikirkanlah orang-orang yang saat ini benar-benar kamu cinta banget. Pikirin bapak ibu. Coba sekarang ayo, bagi kamu yang sampai detik ini susah buat menjadi orang yang kembali ke jalan benar, ayo. Kita pikirin bareng-bareng muka orang yang kita sayangi, yaitu bapak ibu yang kita cintai. Coba pikirin wajah mereka. Sadar nggak sih kalau suatu saat bisa jadi sedikit lagi, mohon maaf, mereka pergi loh dari hidup kita. Sadar nggak? Sekarang kalau memang benar suatu saat nanti, maaf, mereka akan pergi dari hidup kita, mau sampai kapan kita ngelakuin perbuatan yang sia-sia ini? Mau sampai kapan kita ngebenci orang terus? Mau sampai kapan kita ngelakuin perbuatan yang kita tahu nih ngerugiin diri kita sendiri terus? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan juga kita mikirin gimana caranya balas dendam, gimana caranya saya bisa lebih baik dari dia? Ngapain? Kenapa sih nggak kita habiskan waktu, kalau dipikir-pikir ya, bersama orang-orang yang kita sayang aja, mumpung mereka masih hidup? Bagi diri kamu yang sekarang punya anak, sadar nggak sih kalau anak bisa loh pergi lebih dulu dari kita? Coba, sekarang pikirkan bersama dengan saya. Ingat-ingat, ada nggak sebuah cerita atau kejadian di mana, mohon maaf ya, orang yang kamu tidak duga pergi dari dunia ini lebih cepat, ternyata dia pergi duluan loh daripada kamu? Ada nggak kisahnya? Coba. Kau punya teman mungkin, dia punya anak dan maaf anaknya pergi dulu menghadap Tuhan lebih cepat daripada orang tuanya. Ada nggak? Atau mungkin kita punya teman nih, mohon maaf, kemarin dia sehat-sehat aja mas, tiba-tiba dia pergi hari ini tanpa pamit. Tanpa pamit dia pergi mendahului kamu. Berarti benar ucapan saya, hidup ini cuma 1 senti. Pertanyaan besarnya adalah, ngapain kita ngelakuin hal-hal bodoh seperti ini? Ngapain? Coba pikirin deh. Nah, sekarang saya akan bertanya jawab kepada kamu. Tolong jawab dalam hati ya. Karena ini bisa merubah hidup kamu seizin Tuhan. Gini, simak baik-baik pertanyaan saya. Ini bagi kamu yang punya masalah percintaan dulu. Tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur. Kamu pikirkan 1 sentimeter. Pikirin 1 sentimeter. Sekarang kalau kita udah tahu bahwa benar hidup ini cuma 1 sentimeter, pentingan mana? Kita balas dendam sama mantan, atau kita pilih untuk membahagiakan sisa hidup kita sendiri dengan kebahagiaan? Kalau kita punya masalah dengan orang yang kita cintai, dia mengkhianati kita, menzolimi kita, mukulin kita mungkin, mohon maaf,
Lebih baik mana sih kalau dipikir-pikir? Kita pengen doain dia yang jelek-jelek, kita terus nangisin kenapa dia begitu, kita marah-marah terus pikirin gimana caranya balas dendam sama dia, atau kita mikirin, ada nggak ya orang-orang yang saya sayang yang masih hidup? Mumpung mereka masih ada, mumpung video ini bisa hadir menegur saya milih ngebahagiain diri saya sama dia aja deh, sama mereka aja deh. Pilih mana kamu? Kalau diri kamu benar-benar sahabat pagar kehidupan, kita akan memilih iya ya mas ya. Saya lebih milih untuk menghabiskan waktu bersama orang yang saya sayang. Betul nggak? Lah iya. Nah sekarang, bagaimana kalau masalah saya hutang piutang yang banyak mas? Kalau tadi masalah percintaan, alhamdulillah saya nggak ada. Tapi masalah saya yang paling berat nih mas, justru masalah keuangan gimana ya mas ya? Saya bingung. Gini, pertama, sama, pikirkan 1 sentimeter. Sadari, kemudian tanyakan, kalau hidup saya cuma 1 sentimeter dan saya lagi nggak punya duit, saya harus ngelakuin apa ya? Apakah saya harus ngemis? Apakah saya harus protes? Apakah saya harus merengut? Atau justru saya melakukan sedekah sambil bersyukur? Nah itu loh, sekarang sadar gak sih, semiskin-miskinnya kita, sekurang-kurangnya duit kita, di dompet ada duit kan? Coba lihat, ada tuh duit sebenarnya. Nah sekarang dengan duit yang ada, kenapa kita tidak melakukan hal yang saya katakan tadi? Coba deh pakai duit yang sisa satu-satunya tadi, kamu gunakan untuk bersedekah sambil bersyukur. Gimana caranya mas? Coba dari duit yang masih ada tadi kamu potong setengahnya. Setengahnya kamu sedekahin. Sedekahnya bebas kemana aja dengan cara bagaimanapun. Nah yang paling penting, sambil kamu sedekah, dirimu bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, saya masih bisa nolongin orang, saya bersyukur, terima kasih. Nah yang setengahnya kamu pelototin tuh duit. Pelototin bukan dengan cara dipelototin terus, dipelototin sambil kamu katakan terima kasih, uang ini masih ada dalam tabungan saya, terima kasih Tuhan, alhamdulillah. Terima kasih, saya masih punya uang segini, alhamdulillah. Terus bersyukur. Jangan heran, saya ulangi, jangan heran ketika kamu fokus hanya bersyukur. Di saat kamu buntu gak tahu mau ngapain, tiba-tiba jalan itu keluar loh. Bener deh. Coba kalau gak percaya kamu tes. Ini yang buat gak ada uang sama sekali, pakai cara saya. Setengahnya disedekahin, setengahnya kamu syukuri dengan cara saya tadi. Diplototin, diliatin tuh jumlah nominal sisanya di bank kamu tadi. Tapi sambil diliatin, sambil kamu katakan, terima kasih, saya masih punya uang segini. Terima kasih Tuhan. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya bersyukur masih ada uang ini, terima kasih. Terus bilang gitu, terus rasakan betapa bersyukurnya kamu masih ada tuh duit di bank. Semakin diri kamu bersyukur sampai ke hati, lihat keajaiban yang terjadi. Karena udah hukum alam, barang siapa yang bersyukur, benar, akan dilebihkan. Kamu uji ucapan saya ini, silahkan. Nah bagaimana yang masalahnya ada kaitannya dengan kesehatan? Mas saya lagi gak enak badan nih, sementara mungkin minggu depan saya harus presentasi, gimana mas? Sama, pikirin 1 sentimeter. Sekarang kamu masih punya hidup yang diberikan Tuhan, yang sebenarnya singkat kan? Masih bisa jalan gak? Kalau masih bisa jalan, olahraga. Saya ulangi, kalau sakit masih bisa jalan, olahraga sambil nikmatin alam. Orang kalau sakit sebenarnya selama dia masih bisa gerak harus banyak gerak. Istirahat iya, minum obat jelas, makan harus, tapi yang paling harus jangan lupakan olahraga atau gerak. Coba tanya sama dokter, coba. Dokter pasti setuju ucapan saya. Kalau kita penyakit, lawanlah dengan gerak. Gerakan itu bisa membuat badan kita lebih gampang sembuh karena kita lebih aktif. Ditambah,
sambil kamu mensyukuri alam yang diberikan Tuhan ketika kamu olahraga atau jalan pagi. Coba deh, terus katakan alhamdulillah hidup saya baik, terima kasih alam ini baik, terima kasih alam ini indah, wah langitnya indah sekali, wah hidup saya bermakna. Terus syukuri sambil kamu jalan pagi, sambil kamu jogging mungkin, atau olahraga di pagi hari. Insya Allah, seizin Tuhan, hidup kamu akan lebih bahagia. Dan ingat di video saya minggu lalu, bahagia itu adalah kunci dari keberuntungan. Kalau ingin bahagia, ciptakan dulu kebahagiaan, bukan menunggu kebahagiaan. Jelas ya? Alhamdulillah. Silakan praktekkan apa yang saya berikan di video ini. Semoga apa yang saya berikan di video podcast pagi ini kembali bisa merubah hidup kamu seizin Tuhan ya. Coba deh pikir-pikir. Bukankah apa yang saya katakan dari depan tadi benar semua ya? Ya, semua itu benar. Silahkan kamu uji untuk merasakan hasilnya ya. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.